Gimana rasanya ya ditawarin kerjaan dengan gaji $4.000 sebulan alias kurang lebih 40 juta cuma buat tinggal di sebuah apartemen mewah yang terletak di sebuah bangunan nyentrik di tengah kota New York. Tampak terlalu indah buat jadi kenyataan ya. Itu yang akan kamu temui dalam novel ini. Ikutin terus videonya untuk tahu review lengkapnya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue kembali akan mereview sebuah buku. Kali ini adalah novel thriller yang berjudul Lock Every Door yang ditulis oleh Riley Sager. Dan Riley Sager ini fix jadi penulis thriller favorit gue setelah baca judul bukunya yang ini karena gue suka semua aspek yang ada dalam ceritanya. Oke, kita mulai dulu aja dari blurbnya ya supaya kamu kebayang ini tuh ceritanya tentang apa. Lock Every Door bercerita tentang tokoh utama kita, Jules Larson, yang melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai apartment sitter alias penjaga apartemen, yang mana pas dia datang untuk interview, dia baru tahu bahwa apartemen yang akan dia tinggali kalau misalnya keterima itu adalah di bangunan nyentrik dan terkenal di New York bernama The Bartolomeo. Kenapa gue bilang nyentrik? Karena berdasarkan narasi di buku ini, bangunannya tuh dikelilingi oleh patung-patung gargoyle. Itu adalah bangunan tua dan juga megah. Warga kota New York pun punya sebutan sendiri buat bangunan tersebut, yaitu Saint Bart's, karena mirip kayak gereja. Singkat kata, Jules keterima dan dia pun mulai hari-harinya sebagai apartment sitter. Di sisi lain, sahabat Jules udah memperingati Jules bahwa ada mitos-mitos dan cerita-cerita nggak enak yang menyeliputi The Bartolomeo. Belum lagi ada peraturan-peraturan aneh yang ditetapkan oleh bosnya Jules, seperti misalnya nggak boleh ada tamu, nggak boleh nerima tamu, terus juga nggak boleh nginep di luar apartemen, jadi setiap malam harus ada di apartemen tersebut dan peraturan-peraturan aneh lainnya. Cuman Jules karena lagi butuh banget duit gitu ya, dia mengesampingkan cerita-cerita dan peraturan-peraturan aneh tersebut dan tetap tinggal di situ. Sampai akhirnya teman sesama apartment sitter yang bernama Ingrid itu tiba-tiba menghilang. Padahal mereka tuh udah janjian buat makan siang bareng gitu besokannya. Tapi Ingrid nggak muncul dan nggak pernah kelihatan lagi. Dari situlah Jules mencoba mencari tahu ada apa sebenarnya dengan bangunan The Bartolomeo ini dan juga kemana perginya Ingrid. Apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh? Itu yang akan kamu temui dalam cerita ini. Untuk tahu jawabannya, baca sendiri aja ya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Pertama, gue mau menyoroti tentang narasinya. Narasi di sini tuh pakai sudut pandang orang pertama ya, dari sudut pandangnya Jules, dan gue rasa itu adalah gaya narasi yang tepat untuk sebuah novel psychological thriller gitu, supaya pembaca bisa langsung merasakan apa sih yang ada di pikiran tokoh utama kita. Dan itu pula yang gue dapati di sini. Gue bisa ngerasain kesengsaraannya Jules setelah di PHK dan butuh banget duit gitu ya. Gue bisa ngerasain kepanikan dia ketika temennya itu menghilang tanpa kabar, keparanoitannya dia di malam-malam ketika dia sendirian di apartemen tersebut dan mendengar sesuatu yang dia nggak yakin dia dengar apa enggak gitu. Dan itu menurut gue berhasil. Belum lagi narasi tentang bangunan The Bartolomeo itu yang disampaikan lewat kacamatanya Jules gitu. Jules yang lagi dalam keadaan bangkrut, nggak punya duit, terus masuk ke sebuah apartemen atau bangunan yang segitu mewahnya, itu kayak dapat banget sih diceritain dalam buku ini. Sekarang kita bahas tentang plot alias alur ceritanya. Buku ini tuh dibuka dengan satu halaman yang mana dikasih judul Now alias masa sekarang. Di situ digambarkan kalau Jules itu lagi terkapar di sebuah rumah sakit gitu ya. Dia terkapar dengan luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, setelah itu masuk ke bab yang baru yang berjudul 6 Days Earlier alias 6 hari sebelumnya. Jadi format buku ini tuh kayak begitu, berselang-seling antara masa sekarang dengan kejadian 6 hari sebelumnya dan menghitung mundur sampai ke hari H atau masa sekarang itu. Tapi ketika dua timeline itu bertemu ya, itu pun belum selesai gitu. Jules masih harus bergerak maju
untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dan menurut gue itu keren sih. Jadi kejadian yang ada di masa sekarang itu akan memberikan clue apa-apa sebenarnya yang dicurigai oleh Jules di hari-hari sebelum dia mengalami kecelakaan tersebut. Sementara di bab-bab yang menceritakan hari-hari sebelumnya, kita akan dibawa bersama Jules melakukan penyelidikan mengenai masa lalunya Bartolomeo dan juga apa yang terjadi pada para penjaga apartemen sebelum dia gitu. Menurut gue itu seru sih, jadi bikin suspense-nya dibangun perlahan-lahan gitu dari alur yang dibikin berselang-seling antara masa sekarang dan beberapa hari sebelumnya. Udah gitu ketika kedua timeline tersebut bersatu, belum selesai ternyata, dan kita tetap dibikin penasaran bagaimana ending yang akan dialami oleh Jules gitu. Dan untuk plot twistnya sebenarnya udah disampaikan di sekitar sepertiga menuju akhir buku. Jadi sisa sepertiganya itu adalah kejadian menegangkan yang harus dihadapi oleh Jules demi bisa menyelamatkan dirinya. Menurut gue itu keren sih. Gue suka. Jadi suspense-nya tetap berasa mulai dari awal sampai di halaman terakhir. Sekarang kita bahas tentang tokohnya, karakter para tokoh-tokohnya. Di sini menurut gue karakter Jules ini cukup kuat ya digambarkan. Gue bisa melihat bagaimana Jules ini adalah seorang gadis muda yang baru aja dipecat, butuh banget duit, dan itu tergambar dari interaksi dia dengan orang-orang yang dia temui di Bartolomeo gitu. Terus juga karena pakai narasinya sudut pandang orang pertama, gue jadi bisa tahu bagaimana pemikiran-pemikiran Jules dan itu menguatkan karakterisasi dia dalam cerita ini. Jadi gue bisa bilang tokoh Jules ini karakternya kuat. Sementara untuk tokoh-tokoh pendamping lainnya karena nggak terlalu sering muncul, jadi nggak terlalu kelihatan perkembangannya. Yang pasti satu sama lain tokoh-tokohnya terlihat berbeda dan kita bisa ngebayangin, oh Jules lagi ngobrol sama si A, Jules lagi ngobrol sama si B gitu. Sementara untuk hal menarik lainnya dari buku ini ada beberapa, kayak misalnya disebutkannya sebuah buku berjudul Heart of a Dreamer yang ditulis oleh Greta Manfield. Itu adalah buku favoritnya Jules dan itu pula yang menginspirasi dia supaya bisa tinggal di bangunan itu, The Bartolomeo itu gitu. Terus di sini ada satu adegan di mana Jules beradu pendapat dengan penulis buku tersebut, Greta Manfield. Jadi gue suka gitu gimana Jules mempertahankan opininya terhadap buku tersebut di hadapan penulisnya sendiri. Karena penulisnya tuh kayak nggak suka gitu. Jadi dia menganggap buku tersebut yang udah dia tulis adalah kesalahan. Iya sih jadi bestseller, tapi dia nggak terlalu suka gitu sama buku tersebut yang udah dia tulis. Selain itu, gue juga suka adegan flirting. Adegan dimana Jules flirting sama salah satu penghuni The Bartolomeo, itu gue suka. Kayak bikin mesem-mesem sendiri. Terus juga gue suka bagaimana penulis masukin cerita-cerita tentang masa lalunya The Bartolomeo. Karena gedung itu adalah gedung yang fiktif, jadi cerita masa lalu gedung tersebut juga tentunya fiktif. Tapi kayaknya sih terinspirasi dari kejadian nyata kayak flu burung di tahun 19 sekian itu kan emang beneran ada kan. Bukan flu burung, flu Spanyol gitu. Dan itu dia masukin ke dalam cerita ini. Terus yang gue suka juga adalah kekontrasan antara kemegahan bangunan The Bartolomeo dengan kondisi terpuruk tokoh utama kita yaitu Jules. Jadi di satu sisi ada seorang gadis muda yang kondisinya mengenaskan dan di sisi lain ada sebuah bangunan mewah dan megah yang tampak angkuh. Sebelum rekaman tadi gue juga udah googling dan membaca sebuah review yang mengatakan bahwa tokoh utama dalam cerita ini selain Jules adalah bangunan itu sendiri yaitu The Bartolomeo. Karena katanya kalau cerita ini tidak bertempat atau bersetting di Bartolomeo mungkin tidak akan semenarik itu. Dan ya gue setuju, bangunan ini punya nyawa sendiri gitu dalam keseluruhan cerita. Makanya karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue suka banget sama cerita ini. Gue mau kasih rating 5 dari 5 bintang dan kayaknya gue harus baca judul lain yang direkomendasikan oleh fansnya Riley Sager, katanya judulnya Home Before Dark. Nanti gue cari dulu bukunya ya, nanti akan gue review. Adakah dari kamu yang sudah pernah baca karyanya Riley Sager yang judul apa? Bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan gue punya review novel mystery thriller lainnya ada di sini dan di sini kamu bisa nonton. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!